Kita miskin bukan karena kekurangan, tapi karena keinginan yang berlebihan. Demikian kata Seneca. Kutipan ini bukan sekadar rangkaian kata-kata indah dari seorang filsuf Romawi, tetapi merupakan kunci untuk memahami cara pandang Stoik terhadap kemiskinan. Di dunia yang begitu menjunjung tinggi keberlimpahan materi, ajaran Stoik datang membawa pesan yang bertolak belakang, bahwa kemiskinan bukanlah kutukan, melainkan bagian dari kehidupan yang seharusnya diterima dengan ketenangan jiwa. Dalam kemiskinan, seseorang justru bisa menemukan ruang untuk berpikir jernih, berlatih kesabaran, dan menggali kekuatan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang. Filsafat Stoik tidak pernah mengajarkan kita untuk mengejar kekayaan sebagai tujuan utama kehidupan. Sebaliknya, Stoikisme justru menekankan pentingnya hidup sesuai dengan kebajikan dan nalar. Jika seseorang memiliki kekayaan, namun hidupnya dipenuhi oleh ketakutan dan ketamakan, maka ia tidak lebih baik daripada mereka yang hidup dalam keterbatasan, namun memiliki kedamaian dalam hati. Stoikisme mengajarkan bahwa bukan apa yang kita miliki yang menentukan kualitas hidup, melainkan bagaimana kita memandang dan memperlakukan apa yang ada pada kita saat ini. Kemiskinan, dalam pandangan Stoik, hanyalah kondisi eksternal, tidak lebih penting daripada pandangan batin yang kita bentuk terhadapnya. Dalam masyarakat modern, kemiskinan seringkali dipandang sebagai kegagalan pribadi atau sistemik. Namun para filsuf Stoik melihatnya dari sudut yang berbeda. Mereka percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup ini, termasuk kekayaan dan kemiskinan, adalah bagian dari takdir yang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Oleh karena itu, seseorang yang hidup miskin tidak harus merasa rendah diri atau terpuruk. Justru dengan kemiskinan, seseorang bisa belajar untuk tidak bergantung pada kenikmatan duniawi, dan lebih fokus pada pertumbuhan moral serta spiritual yang lebih dalam dan berarti. Menjadi miskin dalam pandangan Stoik bukan berarti menyerah atau pasrah tanpa usaha. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk memperkuat disiplin diri, melatih rasa syukur, dan mengasah kemampuan untuk hidup dengan sederhana. Filosofi ini menantang kita untuk bertanya, apakah kekayaan benar-benar membawa kebebasan, atau justru menciptakan keterikatan yang menyesakan? Dalam keterbatasan, seseorang justru bisa lebih bebas memilih jalan hidup yang bermakna, tanpa dibebani oleh ekspektasi sosial yang seringkali dibentuk oleh kemewahan dan status. Stoikisme tidak menganggap penderitaan sebagai musuh, melainkan sebagai guru. Maka, kemiskinan pun bisa menjadi ruang belajar yang paling jujur tentang hidup. Dari keterbatasan, seseorang belajar tentang ketabahan. Dari kehilangan, seseorang mengenal penerimaan. Dan dari kehidupan yang sederhana, seseorang mengenali esensi sejati dari kebahagiaan, bahwa kebahagiaan tidak berasal dari apa yang kita konsumsi, tetapi dari bagaimana kita merespons hidup ini dengan tenang, bijak, dan penuh kesadaran. Inilah kekayaan batin yang tak tergoyahkan, bahkan oleh kefakiran duniawi. Melalui video ini, kita akan menelusuri lebih dalam bagaimana para filsuf Stoik seperti Epictetus, Marcus Aurelius, dan Seneca memandang kemiskinan bukan sebagai musibah, tetapi sebagai bagian sah dari kehidupan yang dapat dijalani dengan martabat dan keutuhan jiwa. Kita akan melihat bahwa ajaran Stoik tidak hanya relevan bagi mereka yang hidup dalam kekurangan, tetapi juga bagi siapapun yang ingin menjalani hidup dengan lebih sadar, sederhana, dan penuh kekuatan dari dalam. Karena sesungguhnya, dalam dunia yang penuh ketidakpastian, ketenangan batin adalah harta yang paling pasti. Stoikisme adalah sebuah aliran filsafat kuno yang berkembang di Yunani dan mencapai puncaknya di Romawi. Ia mengajarkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam, dan menggunakan akal budi untuk menghadapi kehidupan. Dalam filosofi ini, dunia terbagi menjadi dua, hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kekayaan dan kemiskinan termasuk dalam kategori yang tidak bisa sepenuhnya kita kontrol. Oleh karena itu, orang Stoik tidak menggantungkan kebahagiaannya pada sesuatu yang bisa hilang sewaktu-waktu. Mereka memilih untuk fokus pada kebajikan dan sikap batin, bukan pada kondisi eksternal seperti kemiskinan. Penerimaan terhadap kondisi ini bukan berarti menyerah, tapi merupakan bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Ketika seseorang berada dalam kondisi miskin, pandangan umum masyarakat seringkali mengaitkannya dengan penderitaan, kekurangan, dan kegagalan. Namun dari sudut pandang Stoik, kemiskinan hanyalah bagian dari takdir yang sepatutnya dihadapi dengan kesadaran dan ketenangan jiwa.
Filosofi ini tidak mengajarkan kita untuk membenci kekayaan atau mencintai kemiskinan, melainkan untuk bersikap netral terhadap keduanya. Stoikisme mengajarkan bahwa rasa bahagia tidak datang dari banyaknya harta benda, melainkan dari bagaimana kita menerima hidup sebagaimana adanya. Dengan kata lain, menerima kemiskinan bukan berarti membiarkan diri terpuruk, melainkan memilih untuk tidak membiarkan keadaan itu mendikte kebahagiaan kita. Tokoh-tokoh Stoik seperti Epictetus, yang lahir sebagai budak dan menjalani hidup dalam kesederhanaan, justru menunjukkan bahwa kebahagiaan bisa dicapai bahkan di tengah keterbatasan. Ia mengajarkan bahwa penderitaan datang bukan dari kemiskinan itu sendiri, melainkan dari sikap kita terhadap kemiskinan. Jika kita menganggap kemiskinan sebagai hal yang memalukan, maka kita akan merasa rendah dan tak berdaya. Tapi jika kita menganggapnya sebagai bagian dari realitas yang patut diterima dan dipahami, maka kita akan menemukan kedamaian di dalamnya. Inilah inti dari penerimaan Stoik, bukan sekadar pasrah, tapi membebaskan diri dari penderitaan batin yang tidak perlu dengan memahami batasan realitas. Dalam Stoikisme, segala sesuatu yang berada di luar kendali kita, termasuk kekayaan, status sosial, pujian, atau sebaliknya, kemiskinan dan penghinaan, dianggap sebagai hal-hal eksternal yang tidak seharusnya menentukan nilai hidup kita. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar berada dalam kendali kita, adalah cara kita berpikir dan merespons terhadap dunia. Maka, kemiskinan dalam hal ini tidak bisa merusak kebahagiaan kita, kecuali jika kita sendiri mengizinkannya. Kebahagiaan sejati, menurut Stoik, bersumber dari kehidupan yang dijalani sesuai dengan kebajikan, yakni keberanian, keadilan, pengendalian diri, dan kebijaksanaan, bukan dari harta atau kenyamanan fisik. Dengan cara pandang ini, Stoikisme menawarkan alternatif yang membebaskan dari tekanan sosial yang kerap kali mengukur nilai seseorang berdasarkan materi. Ketika masyarakat modern seringkali menjadikan kekayaan sebagai simbol keberhasilan dan kebahagiaan, Stoikisme justru membongkar anggapan itu dengan tegas. Seorang yang hidup dalam kemiskinan tidak lebih rendah nilainya daripada seorang yang kaya, selama ia hidup dengan kebajikan. Bahkan, banyak filsuf Stoik percaya bahwa kemiskinan bisa menjadi medan latihan yang ideal untuk menumbuhkan karakter dan memperkuat batin. Karena di tengah keterbatasan, seseorang akan diuji untuk tetap sabar, jujur, sederhana, dan tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Dalam dunia yang cepat dan materialistis seperti saat ini, gagasan Stoik tentang kemiskinan sebagai eksternalitas terasa semakin relevan. Ketika begitu banyak orang terjebak dalam perlombaan untuk menjadi kaya demi diterima atau dihormati, Stoikisme datang menawarkan sudut pandang yang lebih dalam, bahwa yang terpenting bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa teguh dan tenang kita dalam menghadapi hidup. Dengan pemahaman ini, kemiskinan bukan lagi menjadi sumber rasa malu atau tekanan mental, melainkan hanya bagian dari realitas yang tidak menentukan siapa kita sebenarnya. Kita bisa tetap hidup bermartabat dan bahagia, bahkan tanpa kekayaan duniawi, selama kita mampu menjaga sikap batin yang benar. Salah satu prinsip utama dalam Stoikisme adalah pengembangan kemandirian batin. Para filsuf Stoik percaya bahwa ketergantungan terhadap hal-hal eksternal, seperti kekayaan, kenyamanan, dan pengakuan sosial, akan membuat manusia rentan terhadap penderitaan. Dalam konteks kemiskinan, Stoikisme justru mengajarkan bahwa keterbatasan bisa menjadi lahan subur untuk melatih kemandirian dan menguji sejauh mana seseorang mampu hidup tanpa mengandalkan hal-hal yang tidak pasti. Hidup sederhana, bagi seorang Stoik, bukanlah bentuk kekalahan, melainkan jalan untuk menguatkan mental dan mengurangi beban hidup yang tidak perlu. Dengan membatasi kebutuhan dan keinginan, seseorang bisa membebaskan diri dari tekanan konsumtif dan menjalani hidup yang lebih ringan dan terarah. Keterbatasan juga mengajarkan manusia untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Dalam kemiskinan, tidak ada ruang untuk berlebihan. Maka Stoikisme mendorong seseorang untuk berfokus pada esensi, bukan pada kemewahan yang bersifat fana. Marcus Aurelius, salah satu tokoh Stoik yang juga kaisar Romawi, dalam catatan pribadinya berkali-kali menekankan pentingnya hidup apa adanya, menerima kenyataan, dan memelihara kesederhanaan sebagai bentuk latihan diri. Melalui keterbatasan, manusia bisa lebih mengenal dirinya, memahami kebutuhan sejatinya, dan mengasah ketangguhan mental yang tidak mudah goyah oleh situasi eksternal. Lebih dari sekadar hidup sederhana,
Stoikisme mengajarkan agar kita menyiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Ini bukan karena pesimis, tetapi karena keyakinan bahwa ketenangan batin muncul dari kesiapan dan penerimaan. Dalam praktiknya, para Stoik kerap melakukan latihan mental dengan membayangkan hidup dalam kemiskinan, tidur di lantai, atau hanya makan makanan sederhana untuk menguji dan membiasakan diri dengan kehidupan minimalis. Ini adalah bentuk antisipasi mental agar saat kemiskinan benar-benar datang, jiwa sudah cukup kuat dan tidak terguncang. Latihan-latihan seperti ini memperlihatkan bahwa kemandirian batin bukan sekadar sikap mental, tetapi hasil dari disiplin dan latihan yang konsisten menghadapi keterbatasan. Filosofi Stoik tidak hanya bicara soal sikap batin, tetapi juga menyentuh aspek praktis kehidupan, termasuk dalam mengelola sumber daya. Dalam menghadapi kemiskinan, Stoikisme mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dalam menggunakan apa yang tersedia. Bukan soal berapa banyak uang yang kita miliki, tapi bagaimana kita memanfaatkannya dengan penuh pertimbangan dan kesadaran. Stoik tidak anti terhadap uang, tetapi mereka menolak untuk menjadi budak dari uang. Maka, seseorang yang hidup dengan bijak akan memperlakukan uang hanya sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pengelolaan keuangan yang disiplin dan sederhana merupakan cerminan dari penguasaan diri yang tinggi, sesuatu yang sangat dihargai dalam ajaran Stoik. Kemampuan untuk hidup hemat bukan berarti hidup dalam kesengsaraan. Sebaliknya, hidup hemat menurut Stoik adalah bentuk kebebasan. Kita tidak perlu memenuhi keinginan yang terus tumbuh dan berubah, melainkan cukup dengan memenuhi kebutuhan dasar yang benar-benar penting. Dengan demikian, pengeluaran bisa dikendalikan, utang bisa dihindari, dan ketenangan pikiran bisa dijaga. Filsuf Stoik seperti Musonius Rufus bahkan menekankan bahwa hidup yang seimbang secara ekonomi adalah bagian dari hidup yang seimbang secara moral. Jika kita mampu menahan diri dari godaan untuk membeli atau mengejar sesuatu yang berlebihan, maka kita sedang mempraktikkan pengendalian diri yang sejati. Dan dalam kondisi miskin, pengendalian semacam ini bukan hanya penting, tapi esensial. Lebih jauh lagi, Stoikisme mengajarkan bahwa setiap keputusan keuangan seharusnya didasarkan pada nilai, bukan pada keinginan sesaat. Artinya, seseorang yang memegang prinsip Stoik akan berpikir panjang sebelum membelanjakan uang, mempertimbangkan manfaat jangka panjang, dan tidak mudah terbawa arus gaya hidup atau tekanan sosial. Dalam kemiskinan, kebijaksanaan seperti ini sangat menentukan. Ketika sumber daya terbatas, keputusan kecil bisa berdampak besar. Maka, mengatur uang dengan kesadaran penuh dan menjauhi gaya hidup konsumtif bukan hanya pilihan cerdas, tapi juga bentuk integritas pribadi. Inilah seni hidup Stoik, sederhana, terukur, dan penuh kesadaran, yang tetap menjaga martabat di tengah segala keterbatasan. Dalam ajaran Stoikisme, nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan materi, jabatan, atau status sosial. Justru, nilai yang sesungguhnya berasal dari karakter dan kebajikan yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Stoikisme menekankan bahwa kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati yang layak dikejar manusia. Maka dalam kondisi kemiskinan sekalipun, seseorang tetap bisa menjadi kaya dalam perspektif Stoik jika ia mampu hidup jujur, adil, bijaksana, dan memiliki pengendalian diri. Kekayaan materi bisa datang dan pergi, tapi karakter dan moralitas adalah kekayaan yang melekat dan tidak tergoyahkan. Inilah fondasi hidup Stoik yang tidak bergantung pada hal-hal duniawi. Penolakan terhadap nilai-nilai dangkal yang bersandar pada kekayaan bukan berarti Stoikisme memuliakan kemiskinan secara ekstrim. Sebaliknya, Stoik hanya berusaha mengalihkan fokus manusia dari pencarian eksternal menuju pengembangan kualitas internal. Orang yang kaya secara materi tetapi miskin secara batin, menurut filsafat Stoik, justru lebih malang daripada orang miskin yang kaya akan kebijaksanaan. Filosofi ini juga menantang pandangan umum bahwa kemiskinan identik dengan kelemahan. Dalam ajaran Stoik, kekuatan sejati justru terletak pada ketangguhan moral dan kemampuan untuk menjaga prinsip meskipun berada dalam tekanan hidup. Ketika seseorang tetap memilih jalan yang benar walau sedang terjepit, ia menunjukkan bahwa nilai sejatinya jauh lebih mulia dari sekadar jumlah uang yang dimiliki. Nilai sejati juga tercermin dari bagaimana seseorang memperlakukan orang lain, terutama dalam kondisi sulit. Stoikisme mendorong untuk tetap memegang nilai-nilai kebaikan dan berbuat adil, bahkan saat hidup dalam kemiskinan.
Hal ini menunjukkan bahwa nilai tidak bersumber dari kelimpahan, melainkan dari kesadaran. Seorang stoik sejati tidak akan memanipulasi atau mencurangi orang lain demi keuntungan pribadi, karena ia sadar bahwa harga dirinya lebih penting daripada kesenangan sesaat. Dengan demikian, kemiskinan bukanlah penghalang untuk hidup mulia. Justru dalam keterbatasan itulah seseorang bisa membuktikan nilai sejatinya, bahwa ia tidak butuh harta benda untuk menunjukkan siapa dirinya, cukup dengan kebajikan dan kejujuran sebagai fondasi hidup. Salah satu kekuatan utama stoikisme adalah kemampuannya dalam mengajak manusia untuk mengubah cara pandang terhadap penderitaan, termasuk kemiskinan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang merasa hancur ketika mengalami kesulitan finansial. Namun stoikisme hadir membawa sudut pandang yang radikal dan membebaskan, bahwa penderitaan bukanlah akhir, melainkan awal dari pertumbuhan jiwa. Ketika kita berhenti melihat kemiskinan sebagai hukuman atau kegagalan, dan mulai melihatnya sebagai bagian dari proses hidup, maka kita membuka ruang untuk belajar dan berkembang. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan bisa menjadi guru yang paling jujur, yang memperlihatkan siapa kita sebenarnya di balik kenyamanan dan kemewahan. Dengan perspektif ini, kemiskinan bisa menjadi alat untuk memurnikan keinginan dan menyederhanakan tujuan hidup. Dalam kondisi kekurangan, seseorang akan lebih mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ia belajar untuk tidak membuang waktu mengejar hal-hal yang tidak penting dan mulai memusatkan hidup pada hal-hal yang betul-betul berarti. Kesadaran ini tidak muncul dalam kemewahan, tetapi justru dalam keterbatasan yang memaksa seseorang melihat hidup dari sudut yang lebih jernih. Ketika seseorang terbiasa hidup dengan lebih sedikit, ia akan lebih bersyukur ketika memiliki lebih banyak. Dan ketika ia sadar bahwa kebahagiaan tidak datang dari hal-hal besar, tetapi dari kedamaian batin, maka ia telah mencapai kebijaksanaan yang diajarkan stoik. Mengubah perspektif tentang kemiskinan juga membuat seseorang tidak mudah dikuasai rasa iri atau malu terhadap orang lain. Dalam dunia modern yang syarat pamer dan kompetisi status, hal ini menjadi sangat penting. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, karena jalan hidup setiap orang berbeda dan tidak semua hal bisa dinilai dari luar. Kebahagiaan bukan tentang siapa yang punya lebih banyak, tapi siapa yang bisa hidup damai dengan apa yang dimilikinya. Maka, melalui lensa stoik, kemiskinan bukanlah momok yang harus ditakuti, melainkan tantangan yang harus dihadapi dengan kepala tegak. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Dari sini, kita bisa melihat bahwa stoikisme menawarkan cara pandang yang berbeda dan menyejukkan terhadap kemiskinan. Dalam dunia yang kerap mengukur nilai manusia dari jumlah kekayaan yang dimiliki, stoikisme justru mengingatkan kita bahwa harga diri dan kebahagiaan tidak tergantung pada materi. Kemiskinan, dalam pandangan para filsuf stoik, bukanlah aib atau kegagalan, melainkan bagian dari siklus hidup yang seharusnya dihadapi dengan kebijaksanaan, penerimaan, dan ketenangan batin. Ini adalah pelajaran penting bahwa kondisi luar tidak harus mendikte isi hati dan pikiran kita. Filosofi ini secara konsisten menekankan pentingnya hidup sesuai dengan kebajikan, menjadikan kejujuran, kesederhanaan, dan pengendalian diri sebagai fondasi utama kehidupan yang bermakna. Dalam kondisi miskin sekalipun, seseorang tetap bisa menjalani hidup dengan martabat dan kedamaian batin, selama ia tidak menyerah pada ketamakan, iri hati, atau putus asa. Justru dalam keterbatasan itulah, karakter sejati seseorang diuji dan dibentuk. Karena seperti yang dikatakan Epictetus, kita tidak bisa memilih nasib kita, tapi kita bisa memilih bagaimana menyikapinya. Itulah inti dari stoikisme, penguasaan diri di tengah segala perubahan yang tak terelakkan. Lebih jauh, stoikisme juga membantu kita mengembangkan perspektif yang bijak terhadap penderitaan. Ketimbang mengutuk kemiskinan sebagai beban, kita bisa melihatnya sebagai lahan pertumbuhan mental dan spiritual. Saat kita mampu bertahan dan berkembang dalam keterbatasan, kita menjadi pribadi yang tidak hanya kuat secara lahir, tetapi juga teguh secara batin. Ini bukan bentuk pelarian dari kenyataan, tetapi justru bentuk kesiapan menghadapi kenyataan dengan kepala tegak dan hati yang teguh. Dengan mengubah cara pandang terhadap kemiskinan, kita memperluas makna kebahagiaan dan memperkuat rasa syukur terhadap hidup yang kita miliki. Sebagai penutup, ajaran stoik tentang kemiskinan bukan hanya relevan bagi mereka yang hidup dalam kekurangan,
tapi juga menjadi pengingat bagi siapapun yang terjebak dalam ambisi duniawi tanpa arah. Ia mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada menjadi apa dan siapa diri kita. Ketika kita tidak lagi bergantung pada kemewahan untuk merasa utuh, saat itulah kita benar-benar bebas. Dan dari kebebasan batin itulah muncul ketenangan, kekuatan, dan makna hidup yang sesungguhnya. Stoikisme bukan tentang menolak harta, tapi tentang menjadikan diri sebagai tuan atas harta, bukan budaknya.